Oke. Oke, kita mulai. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Bagi yang baru bergabung, ya nggak usah panik ataupun ini ya takut ketinggalan atau sebagainya. Ya di sini juga sama-sama baru mulai untuk penalaran matematis. Ya, jadi untuk penalaran matematis kita nggak bahas materi per babnya, melainkan langsung soal. Ya, jadi gua bahas soal beserta materi dasarnya sedikit gitu ya. Kalau untuk materi dasar secara keseluruhan itu dipelajari di PK. Ya, jadi di PK kita akan belajar per bab. Dan sekarang PK sudah sampai bab apa kemarin yang terakhir ya, persamaan kuadrat ya atau belum, gue lupa. Itulah pokoknya. Nah, jadi di hari ini kita akan bahas penalaran matematis ya. Jadi yang membedakan penalaran matematis dengan PK adalah kalau PK itu kemampuan berhitung yang diuji, kalau penalaran matematis itu berhitung sekaligus bernalar gitu. Bernalar melalui soal cerita ya. Oke, kita bahas dari nomor 1. Sorry, bukan nomor 1, nomor 7. Nomor 1 udah ya waktu itu ya. Minggu lalu. Jadi kita bahas sekarang nomor 7. Ya. Nomor 7 materinya tentang geometri 3 dimensi atau bangun 3 dimensi. Ya, kita baca baik-baik ya. Sebuah lapangan berbentuk persegi ya, memiliki ukuran 10 kali 10 cm. Ya. Terus 10 orang pelajar menandai lapangan secara acak atau secara random gitu ya. Dengan sebuah persegi berukuran 1 kali 1 meter. Jadi kalau kita buat ya teman-teman ya. Ya, let's say ini perseginya lapangannya. Ya. Sorry ini nggak di share screen Iya, bentar. Gua lagi ini apa? Benerin ininya. Bentar. Ya, masuk nggak? Belum Belum ya? Belum. Wait. Nah, masuk ya. Aman Oke, siap. Nah, kita dibilang di soal dari persegi ini ya, di dalamnya nanti ada apa namanya? Ada 10 persegi lain ya di dalamnya. Secara acak gitu ya. Secara acak. Ya. Terus ketentuannya apa nih bilang? Di mana tidak ada persegi yang saling tumpang tindih. Jadi ya bisa dibilang dia tuh nggak boleh ada yang satu lubang itu buat 2 orang gitu, nggak ada gitu. Ya, jadi kita buat seperti ini. Ya.
Ya anggap aja ini lubang persegi dengan dimensi 1x1 ya. Ya, jaraknya nggak ditentukan berapa, pokoknya secara acak dia dia dibilang pokoknya dibikin nggak boleh ada yang saling tumpang tindih dan panjangnya itu luasnya itu 1x1 meter gitu ya. Nah ini kalau dari tampak atas seperti ini ya, ini katanya 1 meter ya, 10 meter ya, 10 meter ya, ini 10 meter dan ini juga 10 meter ya. Karena ini acak ya, maka gambar yang gua berikan di sini, yang gua gambar dan juga gua sketsakan itu tidak harus seperti ini gitu ya. Lo mau bikin dengan posisi bagaimanapun terserah gitu. Yang penting ukurannya jangan sampai salah gitu. 1x1 untuk perseginya, untuk lapangannya 10x10 10x10 gitu. Nah, ini 1x1 ya, 1 meter. Ini 1 meter. Ya, yang lainnya juga sama. Nah, terus ya kalau kita lihat tampak dari sampingnya gitu ya. Dia bilang apa di sini? Para pelajar tersebut menghitung jumlah cacing tanah pada masing-masing bidang tanah yang mereka tandai pada kedalaman 5 cm. Jadi oleh si pelajar yang udah bikin lubangnya itu dihitung tuh jumlah cacing yang dia temukan berapa. Ya, jadi di sini lubang 1, lubang 2, lubang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Terus dibuat sama si pelajar, dihitung sama si pelajar tiap lubang itu menghasilkan berapa cacing gitu ya. Nah, menghitung berapa cacing. Nah, hasilnya itu ada di tabel gitu ya. Kalau kita buat tampak sampingnya seperti ini. Jadi ini panjangnya 10 cm katanya ya. Panjangnya 10 cm. Ya 10 cm ya, sorry. 10 cm. Terus kedalamannya 1 meter, 1 meter berarti ini 100 cm. Ya. Nah, terus di sini kedalaman lubangnya itu 5 cm gitu ya. Nah, terus lebarnya juga 100 cm karena kan lubangnya bentuknya persegi. Gitu. Ya, terus ditanyain diketahui di situ tiap lubang ya dari A sampai J itu punya jumlah cacing tanah masing-masing. Nah, ditanyain apa? Manakah perkiraan jumlah cacing tanah yang masuk akal atau perkiraan ya, kisarannya berapa gitu ya, jumlah cacing tanah pada semua wilayah lapangan di kedalaman 5 cm. Kalau dibilang di sini perkiraan jumlah cacing yang masuk akal, berarti di sini nanti ada semacam mungkin pembulatan gitu teman-teman ya. Pembulatan. Oh, di sini satuannya kita ke meter aja. Jadi di sini nggak apa-apa meter. Dan ini berarti 5 cm itu berarti sama dengan 0,05 meter. Gitu. Ya. Nah, pertama ya, kita gini dulu ya, ditanya jumlah cacing. Oh, cacing. Ya, kita cari dulu ini apa volume dari volume dari keseluruhan lapangan gitu ya. Jadi lapangan itu kan bentuknya persegi. Ya.
Berarti otomatis dia juga kedalamannya 5 cm yang kita hitung gitu ya. Jadi dimensi dari lapangannya kan 10 kali 10, terus kedalamannya 5 cm. Ya. Di sini kita buat lapangannya seperti ini. Ya. Dengan kedalaman 5 cm. Ya, pokoknya seperti ini. Ya, berarti di sini kedalamannya 5 cm, terus panjangnya 10 meter, ya, lebarnya 10 meter. Jadi kita hitung dulu volume lapangan. Ya, hitung volume lapangan. Ya. Ya. Hitung volume lapangan. Berarti kan lapangannya kan bentuknya balok. Nah, volume balok apa? Nah, volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, tingginya itu kan 5 cm, berarti 0,05 meter. Berarti volume lapangan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volume lapangan adalah berarti 10 kali 10 kali 0,05. Maka jawabannya adalah Maka volumenya adalah 5 meter kubik. Nah, ini ya. Ini adalah volume dari si lapangannya. Nah, terus kita baca lagi. Para siswa diminta membuat satu area kotak tadi yang udah kita gambar kecil-kecil ini. Ya, area kotak dengan luas 1 kali 1 dan kedalaman 5 cm. Sama seperti kedalaman dari lapangannya gitu ya. 0,05 meter berarti gitu. Nah, secara acak gitu ya. Jadi terserah mau dibikin di mana, pokoknya jangan sampai ada yang saling tindih gitu. Nah, karena terdapat 10 siswa gitu kan ya. Jadi ada 10 siswa ya, berarti kan otomatis ada 10 lubang ya dong, iya enggak? Ya. Jadi gue tulis di sini karena ada 10 siswa, ya, it means ada 10 lubang. Lubang maksudnya, lubang. Ntar kalau si Imam ikut live kelas ini dia protes lagi. Ya, lubang ya, ada 10 lubang. Ya, karena ada 10 siswa berarti yang dibuat ada 10 lubang. Maka seluruh volume dari lubang yang dibuat oleh siswa ya berarti 10 kalinya volume dari satu lubang gitu kan. Ya. Berarti volume dari LB lubang adalah 10 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Maka volume lubang ya, LB sama dengan 10 dikali panjang berapa? Panjang lubangnya tadi 1 ya. Lebarnya juga 1. Nah, tingginya adalah 0,05 gitu. Nah, berarti volumenya adalah 10 dikali 0,05 berapa? 0,5 meter kubik. Nah, kemudian ya ketika kita udah tahu
volume keseluruhan dari si lubang yang dibuat, kita jumlahkan cacing yang didapat. Jumlahkan cacing yang didapat oleh siswa setelah dia menggali lubang gitu kan. Ada berapa nih cacingnya nih, gitu kan. Nah, berarti kan jumlah cacing ya, jumlah ya, sigma itu kan menyatakan jumlah gitu ya. Jumlah dari cacing ya, berarti itu kita tinggal menjumlahkan semua data yang ada pada tabel, yaitu dari A tambah B tambah C tambah hingga J gitu ya. Nah, berarti kan di sini 107 ya. Jadi lubang A itu 107 tambah 147 tambah 146 tambah sampai 166 gitu. Jadi kita jumlahkan semua data cacing yang didapat ya di semua lubang gitu. Ya, hasilnya kita menemukan 1471. Nah, ya, perkiraan keseluruhan cacing teman-teman ya. Ya, jadi jumlah ini itu kan jumlah dari 10 lubang yang tersisa gitu kan. Ya. Jadi gini. 1471 itu menyatakan jumlah cacing seluruh lubang, ya kan? Ini jumlah cacing seluruh lubang. Nah, sementara pada lapangan itu kan ada space tersisa, ya enggak? Di sini kan ada space tersisa. Nah, di sini kan pasti ada cacing juga dong, nggak mungkin di lubang doang dong, ya enggak? Pasti di space yang kosong ini yang nggak digali sama siswa itu pasti ada cacing juga gitu kan. Nah, kita diminta mengestimasikan seluruh lapangan ini itu cacingnya ada berapa, estimasinya kayak gitu. Ya, jumlah cacing keseluruhan dalam ini itu berapa, ya udah berarti jumlah cacing seluruh lapangan ya, jumlah cacing seluruh lapangan itu adalah berarti perbandingan antara volume dari lapangan dengan volume si lubang gitu kan. Ya, volume lapangan dengan volume lubang gitu. Dikali dengan jumlah cacing yang ada. 1471. Nah, terus volume lapangan itu kan tadi 5 ya. 5 per 0,5 dikali 1471 gitu. Nah, ya berarti berapa tuh? 5 per 0,5 berapa? 10. Ya, berarti 10 dikali 1471. Gitu. Maka hasilnya adalah 14.710. Nah, ini kan 1.400 Nah, ini kan si 14.710 ya. Ini masih nilai tidak dari hasil pembulatan. Nah, di soal ini kan diminta apa? Perkiraan jumlah cacing yang masuk akal. Berarti kita lebihin dari jumlah segini. Nah, maka lebih yang mendekatinya berapa? 15.000. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Kayak gitu.
Ya, jadi mendekati 15.000 yang mungkin jumlah cacingnya keseluruhan gitu. Ya. Jadi alasannya kenapa Bang kok dibagi dulu volume lapangan dengan volume per satu kubus si lubangnya, ya kan karena gini ya, dari seluruh lapangan ya kan dibikin cuman 10 lubang gitu kan, cuman 10 lubang. Nah, berarti kan ada sisanya di sini. Nah, berarti kita sisanya ini adalah hasil perbandingan antara seluruh volume seluruh lapangan dengan volume seluruh lubang. Nah, itulah space kosong ini. Nah, si space kosong ini dikalikan dengan jumlah dari tiap cacing yang ada di lubang. Hasilnya adalah tadi 14.710, yang mana kalau dibulatkan itu mendekati 15.000. Itu karena kan yang dikatakan di sini yang mungkin, ya kan, yang masuk akal. Berarti jangan sampai kurang, kita lebihin aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, gua lanjut nomor 8. Nomor 8. Nah, nomor 8. Batas berat yang ditetapkan pada sebuah jembatan yang dilapisi kayu di daerah Tenggarong. Tenggarong itu di mana? Ada yang tahu? Mungkin Ulil yang tahu nih, yang tahu Tenggarong. Ulil sama Lela mungkin yang tahu Tenggarong. Oh, Ryu, Mita, tahu juga tuh kalian Tenggarong. Tenggarong itu dekat nggak dengan Penajam Pasar Utara? Apa jauh ya? Jauh ya? Penajam Pasar Utara. Oke, tapi di sini gue ngarang ya, maksudnya nggak mungkin. Soalnya apa? Indonesia itu beratnya nggak mungkin pakai pound gitu. Jadi ini masih satuannya masih pakai satuan soal asli gitu ya dari SAT. Cuma nama daerahnya gue ganti. Oke, batas berat yang ditetapkan pada sebuah jembatan yang dilapisi kayu di daerah Tenggarong adalah 6.000 pound. Kalau dikatakan batas berat, ya batas berat ya it means kurang dari sama dengan. Ya, kita pakai logika dan nalar aja gitu kan. Karena kalau dikatakan batas berat, berarti kan kita nggak boleh ngelebihin batas kan. Kalau ngelebihin batas ya berarti jembatannya ambrol gitu kan. Nah, jadi dikatakan kurang dari sama dengan itu berarti kan tandanya gini. Ya kan? Kurang dari sama Samarinda sama dengan. Ya. Nah, terus apa lagi? Sebuah truk ekspedisi membawa sebanyak X kotak ya dengan ukuran yang identik. Ya, identik itu berarti sama. Ya. X kotak ukuran identik. Identik itu bermakna sama. Ya, ukurannya sama. Masing-masing memiliki berat 14 pound hendak melintasi jembatan. Gitu. Jika berat campuran antara truk dan pengemudinya adalah 4.500 pound, maka nilai maksimum yang mungkin dari X agar semua elemen dalam truk mampu melintasi jembatan. Ya berarti tinggal jumlahin aja semuanya gitu kan. Ya. Berarti kan gini. Ya.
ada sebanyak X kotak gitu ya. Jumlahnya 14 gitu. Terus gini aja gini. Ini gua ulang sambil cermati ya baik-baik ya. Batas maksimum atau berat dari jembatan itu nggak boleh lebih dari 6.000 gitu. Terus ya ada sebuah truk ya yang mengangkut sebanyak X kotak ya ukuran identik ya masing-masing beratnya adalah 14X. Kenapa 14X? Ya logikanya aja ya sebanyak X kotak beratnya 14 ya. Berarti kan nanti akan ketemu nih berat keseluruhan kotak berapa itu. Nah, terus ditambah dengan apa? Truk dan pengemudinya 4.500 gitu. Jadinya 14X kedua ruas dikurang 4.500 jadinya kurang dari sama dengan 6.000 dikurang 4.500. Jadi 14X kurang dari sama dengan berapa nih? 1.500 ya. 1.500 terus kedua ruas dibagi dengan 14, ini dibagi dengan 14. Ya, jadinya X sama dengan X kurang dari sama dengan berapa? 107,14. 107,14. Berarti yang mendekati adalah yang kayak gitu. Nih, ya. Soal kan bilang ya kan batas beratnya adalah 6.000 pon. Berarti kan yang lewat di jembatan itu beratnya nggak boleh dari 6.000 pon kan. Makanya tandanya kurang dari sama dengan itu. Ya. Nah, dimulai dari yang tandanya dulu gini. Ya. Ya, yang ini dulu ya. Ini tuh berarti apa tadi? Beratnya yang lewat jembatan nggak boleh lebih dari 6.000 pon. Jadi tandanya kurang dari sama dengan 6.000. Nah, terus ada X kotak. Ya, sebanyak X kotak diangkut oleh truk gitu kan. Ya, dengan berat kotak masing-masing ada 14 pound. Jadi 14 dikali X itu menyatakan berat keseluruhan kotak gitu. Terus ditambah dengan apa? Berat sopir dan pengemudinya 4.500. Ya udah tinggal operasiin nanti dapat X-nya. 7 tuh. Kayak gitu ya. Apakah saya kurang pelan? Oke, aman ya. Lanjut, nomor 9. Seorang tukang cat akan melakukan pengecatan terhadap N dinding. Ya. N dinding ba dinding. Ya. Dinding ba dinding gitu ya. N menyatakan jumlah dinding. Coba lagi, dengan ukuran yang sama. Ukuran sama. Terus dinding dicat dengan merek tertentu. Bayaran tukang cat dikalkulasikan melalui ekspresi matematis NKLH. Ya. Nah, jadi bayaran itu NKLH, di mana N tadi menyatakan ini ya jumlah dinding, terus K adalah konstanta dengan satuan rupiah per meter persegi. Berarti di sini, nah ini nih kuncinya nih, konstanta
dengan satuan rupiah per meter persegi. Nah, apa arti rupiah per meter persegi? Nah, nanti kita bahas. Kita tulis dulu yang lain gitu ya. Ya, L adalah lebar dinding. Ya. Dan H adalah tinggi dinding. Nah, terus dibilang apa di sini? Jika customer meminta pada tukang cat agar menggunakan jenis cat yang lebih mahal, ya, maka variabel yang akan berubah yang mana? Nah, sekarang kita lihat tadi, N itu jumlah, ya, banyaknya dinding gitu ya. K adalah konstanta yang memiliki satuan rupiah per meter persegi. H tinggi dinding dan L lebar dinding. Nah, kan di sini kalau dikatakan mahal itu kan berarti soal harga gitu kan. Nah, berarti dari semua variabel yang ada yang membicarakan soal harga adalah yang K. K menyatakan apa? Rupiah per meter persegi. Artinya apa rupiah per meter persegi gitu kan? Berarti kan ini artinya adalah apa? Bayaran ya. Ya. Harga jasa gitu ya. Ya, per satuan luas. Ya, harga jasa per satuan luas gitu kan. Nah, jadi kan di sini kalau customer meminta pada tukang cat agar menggunakan cat yang lebih mahal gitu kan, maka variabel yang akan berubah yang mana, yaitu yang jelas yang K gitu kan. Jadi kalau diubah ke yang lebih mahal berarti harga jasa terhadap catnya juga akan meningkat kayak gitu. Bukan harga jasa sih, ini lebih tepatnya mungkin ininya ya. Oh iya, harga jasanya ya rupiah per meter persegi gitu. Kalau N kan nggak mungkin jumlah dinding gitu kan. Ya. Terus L juga lebar, tinggi itu sama gitu kan, sama menyatakan ukuran tapi tidak menyatakan harga. Ya. Jadi yang menyatakan harga hanya yang K kayak gitu. Lanjut nomor 10. Yo. Mau tanya, itu kan tadi katanya kan berpengaruhnya terhadap konstanta. Tapi itu maksudnya kalau misal apa itu tuh emang kalau ganti cat otomatis kan harganya ganti, tapi emang itu tetap ngaruh ke harga jasanya ya, Be? Maksudnya kayak hubungannya gitu, lebih hubungannya tuh apa gitu sama harga jasa ngecatnya itu? Menurut lu apa emang, Risma? Kalau boleh tahu. Barangkali punya argumen lain. Ya sebenarnya masih bingung juga sih, Be. Cuman kalau jasa itu menurutku sih lebih ke itunya sih, Be. Apa kayak buat si tukangnya aja, jadi nggak ada sangkut pautnya sama catnya gitu. Nah jadi kalau menurutku sih nggak ada sangkut pautnya sih, Be. Maksudnya kalau semisal emang si konstanta itu cuma merujuknya ke
kayak ya istilahnya bayarannya si tukangnya aja gitu. Jadi kan otomatis dia nggak ada sangkut pautnya sama harga cat. Jadi harga cat sendiri, bayaran tukangnya itu sendiri gitu sih, Be. Kalau N masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Kalau L? Enggak juga, enggak ngaruh sih, Be. Kalau H? Ya sama, enggak ngaruh juga. Nah, teman lu ada yang bilang, mungkin catnya lebih mahal gitu kan, kalau catnya dari tukangnya langsung. Nah, berhubung ini kan soal SAT ya, mungkin ini kan diadaptasi dari kebiasaan orang Amerika yang mungkin di sana itu biayanya itu berlaku ketika memang berlaku pada saat seseorang ingin mengecat rumah gitu kan. Jadi catnya itu dibawa sama tukang catnya langsung. Jadi kalau di Indonesia kan beda nih. Kita manggil tukang, ya kan? Kita manggil tukang, tapi catnya mah beli sendiri, ya kan? Iya, bener. Nah, bener kan? Kita kan kalau di Indonesia gitu. Kita manggil tukang nih. Nah, kita tukang bilang, ini catnya apa nih yang cocok? Oh, ini mah ini pakai ini aja yang lebih murah gitu kan. Oh ya udah. Tukang mah tinggal ngecat doang gitu kan. Nah, kalau di Amerika ya mungkin berdasarkan dengan kejadian yang dijelaskan di soal gitu kan. Jadi semua itu udah disediain sama yang ngecatnya gitu. Oh, berarti tergantung ke penyedia jasa masing-masing gitu ya, Be, ya? Nah, Maksudnya. kayak gitu Oh, di iya. Amerika. Oke. Paham, Be. Makasih ya, Be. Nah, ya sama-sama. Jadi beda culture mungkin kulinya. Karena mereka bukan kuli Jawa, kuli Amerika. Nggak tahu juga sih. Tapi opsi E itu bisa jadi opsi jawaban yang mungkin. Nggak mungkin menurut gua. Kalau ada yang diubah, masa iya harganya nggak mahal gitu ya. Maksudnya apa? Kalau ada variabel kalau ada cat yang diubah gitu ya, harga cat diubah, masa biayanya nggak nambah gitu ya? Pastinya nambah juga gitu kan. Soalnya gue lihat di SAT-nya jawabannya Kak juga sama. Gue mikirnya kayak temen lu tadi tuh, siapa tuh? Siapa tadi ya? Gue lupa. Ya itulah pokoknya tadi ada yang bilang pokoknya catnya dari tukangnya gitu. Kalau di sini misalnya kita kayak jahit baju kan ya, Be. Kalau semakin mahal dasar bajunya, upah jahitnya juga semakin mahal gitu nggak sih, Be? Dianya. Dapat apa? Semakin mahal apa? Misalnya kita ngupahin jahit baju nih di sini kan. Oh, Nah, kalau semakin mahal tuh dasar bajunya, terus iya. upah ke tukang yang jahitnya juga semakin mahal, bertambah Ya, lagi. bisa jadi gitu kan. Karena apa? Karena kan mungkin handle with care-nya yang mahal. Karena bahannya mahal. Nah, ya semakin mahal semakin tricky mungkin. Nah, jadi ada nilai handle with care yang bikin mahal di situ. Jadi jawabannya yang C. Tapi buat yang belum puas, monggo cari ya asal usulnya. Ya itu seperti apa. Lalu diskusikan ke gua. Nomor 10. Apa nih? Rata-rata jumlah siswa per kelas di sekolah Suzuran dari tahun 2010 sampai dari tahun 2000 sampai 2010 dapat dimodelkan dengan persamaan Y sama dengan 0,56 X plus 27,2, di mana X mewakili tahun dan Y mewakili rata-rata jumlah siswa.
per kelas. Manakah pernyataan berikut terkait angka 0,56? Ya, kemarin waktu belajar persamaan garis gimana? Ya, ini gue ulang lagi, ya. Misalnya gini, apa ya? Misalnya gini, tarif contoh ya ini contoh. Ya. Tarif dasar ojol adalah katakanlah 15.000. Tarif dasar ojol adalah 15.000 itu. Nah, kemudian tarif akan bertambah ya sebesar 2.500 ya per kilometer. Nah, coba buatlah persamaan. Yang menyatakan tarif yang menyatakan pertambahan tarif ya. Ya, jadi kita buat dulu seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Tarif dasar ojol adalah 15.000. Tarif dasar ojol adalah 15.000. Jadi kalau kita buat grafik ya teman-teman ya. Kalau kita buat grafik, Y ini menyatakan apa? Harga dan sumbu X menyatakan jarak. Harga ini Y, jarak ini X gitu kan. Nah, dikatakan tarif dasarnya adalah 15.000 ya. Berarti sebelum berangkat dia udah dikenakan tarif 15.000 gitu ya. Sebelum berangkat ya, atau di kilometer pertama gitu ya. Tarifnya adalah 15.000. Nah, terus ya bertambah sebesar berapa? 2.500 per kilometer. Jadi ini kilometer 1 ya. Dari 0 ke 1 itu berapa? 15.000 gitu ya. Terus ini 2 ya, 3 dan seterusnya. Ya. Berarti ya dari gambar ini kita bisa buat persamaannya ya. Kita bisa buat persamaannya bahwa nilai Y itu sama dengan berapa? Sama dengan 15.000. Itu. Nah, kemudian di sini ada ini keterangan bahwa tarif akan bertambah sebesar 2.500 per kilometer. Berarti 2.500 itu menyatakan apa? Menyatakan pertambahan ya. Kilometer itu kan berarti jaraknya ya kan. Ini jarak ya. Nah, 2.500 adalah tarif pertambahan. Sehingga kalau kita mau mencari biaya ya, biaya ketika seseorang menempuh jarak sejauh X, ya berarti kita tinggal 2.500 dikali
dikali X ditambah dengan berapa? Ditambah dengan tarif awalnya. Jadi 2.500X ditambah dengan tarif awal sama dengan nah, harganya kayak gitu. Ya, gitu. Misalkan orang tersebut menempuh jarak 10 km, ya udah berarti 10 ya, sorry. Ya udah berarti 10 ya, dikali dengan 2.500 ya, 25.000 tambah aja 15.000. Berapa berarti? 40.000. Maka nanti misalkan di grafik ya, nanti grafik kan jadi kayak gini. Pertambahannya linear atau sama setiap kilometernya. Jadi Y ini menyatakan jumlah harga ya 2.500 ini menyatakan pertambahan. Nah, X ini jarak. Nah, ini adalah tarif awal. Gitu. Nah, sekarang kita ke soal. Soal nomor 10. Ya, di soal nomor 10 persamaannya adalah Y sama dengan 0,56X plus 27,2 gitu. Nah, berarti awalnya ya jumlah rata-rata siswa gitu ya, rata-rata jumlah siswa per kelasnya itu adalah 27,2 ya, jumlah rata-rata awal gitu ya. Siswa awal gitu. Lalu kemudian bertambah sebesar 0,56. Jadi ini pertambahan kayak gitu. Nah, jadi ini menyatakan pertambahan gitu. Jadi jawabannya adalah apa? C, perkiraan kenaikan gitu ya, pertambahan atau kenaikan. Itu pertambahan atau kenaikan. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Itu adalah arti atau interpretasi dari persamaan garis kayak gitu. Ya. Mungkin lebih tepatnya gini kali ya, karena apa namanya? Nah, kayak gini. Jadi pada saat kilometer pertama itu 15.000 dan bertambah sebesar 2.500 per kilometer berikutnya. Gitu. Paham nomor 10? Jadi belajar matematika tuh jangan takut gitu. Nah, sekarang gua akan share lagi soal baru. Silakan diunduh di Zoom-nya. Di kolom chat udah gua drop. Silakan download dan buka. Kalau udah bilang.
tadi kan gue mandi sore ya teman-teman. Gue mandi sore dan itu gue nggak biasanya ngaca setelah mandi. Dan wah gila, ngeri banget coy. Pas gue ngaca, gue lihat di kaca ada orang ganteng banget, gila. Nggak nyangka gue selama ini ganteng ternyata. Masya Allah, bersyukur saya. Betul, self love itu namanya. Jadi pas ngaca, gila, keren juga gue. Senyum. Buset, belum mandi dari pagi, lu seharian ngapain anjir? Dari pagi belum mandi. Ntar lu, minum dulu. Oke, nomor 1. Rata-rata skor 8 pemain basket adalah 14,5 poin. Jika skor individu yang paling besar dihilangkan, maka rata-rata skornya menjadi 12 poin. Maka skor tertinggi dari pemain yang sempat dihilangkan berapa? Kenapa dia dihilangkan ya? Apakah dia mengkritik pemerintah, makanya hilang? Kita tidak tahu. Kalau bukan apa-apa, kalian terlibat. Karena kalian ada di kelas ini. Oke, kita lihat ya. Jadi rata-rata dari 8 pemain ya. Jadi anggap pemainnya ini pada awalnya masih ada gitu ya. Jadi dari kan ada 8 pemain. Jadi kita susun dari pemain 1 sampai pemain ke-8. Nah, pemain ke-8 ini adalah pemain dengan skor tertinggi gitu ya. Jadi kita cari jumlah gitu ya. Jumlah skor. Jumlah skor saat pemain dengan skor tinggi belum dihilangkan. Ya. Nah, skor tinggi ini, si skor tinggi ini kita anggap adalah X8. Ya, si X8. Jadi ada 8 pemain kan ya. Jadi X bar itu menunjukkan rata-rata ya. X bar 1 itu adalah jumlah dari X1 tambah X2 tambah X3 ya, tambah sampai X8 ya, per berapa? N1. N1 ini adalah ini rata-rata awal ya. Ya, rata-rata awal sebelum dihilangkan, ini jumlah pemain awal. Ya. Jadi kita hitung ya. Rata-ratanya tadi berapa? 14,5 ya. Terus jumlahnya X1 tambah X2 tambah X3
Gini ya, sampai dengan X8 ya, per N1-nya berarti 8 tadinya. Sehingga kalau kita kali silang ya, X1 tambah X2 tambah X3 ya, atau kita tambah sampai dengan X8 ya, hasil kalinya berapa? 14,5 kali 8 itu 116 ya. 116. Ini adalah 116 ini adalah jumlah skor mereka semua dari orang pertama sampai orang terakhir. Ya, orang pertama si nomor 1 si Smithy Webber Jagerman Jensen gitu. Sampai orang terakhir yang skornya paling tinggi. Nah, kemudian karena X8 ini adalah orang dengan skor paling tinggi ya. Orang dengan skor paling tinggi. Nah, berarti di sini di perhitungan kedua si X8 kita hilangkan. Ya. Rata-rata berubah saat X8 hilang. Ya, jadi berubah saat X8 hilang ya. Jadi X bar 2 atau rata-rata kedua itu adalah X1 tambah X2 ya. Sampai ke berapa? X7 berarti ya. X7 karena X8 udah dihilangkan. Ya, per ya jumlah pesertanya berarti berkurang dong, jadi N2 gitu. Jadi kita ini lagi ya, X bar 2-nya ya adalah 12. 12 sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai dengan X7 per N2-nya berapa? 7. Sehingga pas kita kali silang X1 tambah X2 tambah sampai dengan X7 adalah 84 ya. Kali silang ya. 84 gitu. Nah, terus kita kan dapat tadi ya, persamaan satunya itu adalah ini. X1 tambah X2 ya, sampai dengan X8. Terus persamaan yang kedua, X1 tambah X2 sampai X7. Berarti keduanya kalau kita jumlahkan dan ini kita substitusikan, ya kita akan dapat seperti ini. Ya, jadi ini substitusiin ke sini. Ya. Ini kita substitusi ke sini. Set. Ya. Sehingga nanti jadinya X1 tambah X2 tambah X2 tambah sampai dengan X7 tambah X8 sama dengan 116 gitu kan. Nah, X1 sampai X7-nya ya. X1 sampai X7 kan nilainya udah dapat nih. Ya kan, itu yang ini. Nah, ke sini kita dapat. Ya, jadi X1 sampai X7 itu 84 tambah X8 sama dengan 116. Kedua ruas kita kurang dengan X8. Jadi 116 dikurang 84. Berapa? 32 berarti ya. Jadi jawabannya yang C. Itu. Ya. Kayak gitu, guys. Bang, HP gue udah belum? Udah dulu. Oh, belum, masih 97. Terus lagi mau sampai 100%. Oke, lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Pokoknya pertidaksamaan akan selalu muncul pasti. Soalnya di soal simulasi SNBT juga kayak gitu. Dia keluar.
Kita lihat. Seorang psikolog. Siapa yang mau jadi psikolog? Ada? Iya, saya. Iya, kalau gue sih lebih tertarik jadi pasiennya. Seorang psikolog sedang mempersiapkan sebuah eksperimen. Eksperimen tersebut bertujuan mengamati perilaku kecenderungan seseorang untuk memilih pilihan pertama. Ya, jadi gini. Jadi ada kumpulan orang, ya, ada 300 partisipan, gitu ya. Nah, dari 300 orang ini, itu kita dia disuruh milih secara random, ya. Ada 5 gambar. Nah, kecenderungan 300 orang ini untuk memilih 5 gambar, ya, itu ada macam-macam gitu kan. Yang kita lihat di sini. Mereka disajikan 5 gambar untuk yang menurut mereka itu menarik, ya. Karena kadang ada aja orang yang kayak males ngelihat gambarnya, tahu-tahu milih pilihan pertama aja tanpa dia lihat dulu mana yang menarik menurut dia. Gitu. Nah, kloter pertama, ya, yang terdiri dari 150 orang, berarti dibagi jadi 2 kloter, 150 gitu ya. Kloter pertama yang terdiri dari 150 orang, ya. Dari 150 itu 36 diantaranya memilih gambar pertama sebagai gambar yang menarik menurut mereka. Terus yang kedua, ya, sebanyak P orang, ya, P orang juga memilih gambar pertama, gitu. Jadi di kloter kedua itu dirahasiakan berapa orang yang memilih gambar pertama. Gitu. Terus jika lebih dari 20% partisipan memilih gambar pertama, jadi lebih dari 20% dari 300-nya, ya, dari 300 orang, ya, memilih gambar pertama. Jadi kita nggak tahu nih kloter kedua ini P orang, sedangkan diketahui 20% dari seluruh partisipan itu memilih gambar pertama. Ya. Maka ketidaksamaan di bawah ini menyatakan yang menggambarkan kejadian. Ya. Kita runut dari kejadian pertama. Ya, 150 responden, ya, memilih gambar pertama. Sorry. 150 responden, ya, 36 orang, ya, memilih gambar pertama. Memilih gambar pertama. Dan, ya, 150 berikutnya sebanyak P orang memilih gambar pertama. Ya, jadi 150 responden itu ada 36 orang. Sorry, aku hapus. Terus dari 150 berikutnya sebanyak P orang, ya. Jadinya gimana? Ya. Ya. P itu gimana? Gini. Kan tadi yang memilih gambar pertama itu ada 36 orang di kloter pertama. Terus di kloter kedua itu sebanyak P orang. Jadi kita jumlahkan 36 kloter pertama dan P kloter kedua. Lalu, ya, kemudian, nah, P itu kan banyaknya orang yang memilih gambar pertama di kloter kedua. Nah, itu kan dirahasiakan, ya kan? Masih dirahasiakan nilai P ini berapa. Nah, berarti P ini kita asumsikan dia
sudah pasti kurang dari sama dengan 150. Kenapa? Karena kan jumlah responnya 150. Berarti yang milih nggak mungkin lebih dari 150 dong, gitu. Jadi kurang dari atau sama dengan, ya. Jadi ini kloter pertama, ini kloter 2. Nah, sedangkan P150 ini ya jumlah orang yang memilih di kloter 2. Ya, karena nggak mungkin lebih dari 150, ya kan. Wong jumlah orangnya aja di kloter 2 cuma 150, berarti yang milih gambar pertama itu pasti kurang dari segitu. Atau sama dengan gitu kan. Nah, karena P masih misteri gitu kan, kita nggak tahu P ini berapa. Ya, terus keterangan terakhir kan ada tambahan gitu ya di akhirnya, katanya apa? Lebih dari 20% partisipan memilih gambar pertama gitu kan. Lebih dari 20% partisipan ya, memilih gambar satu. Di sini 20% partisipan. Berarti 20% terhadap siapa? Terhadap jumlah dari keseluruhan partisipan ya 300. Berarti ini 20/100 dikali dengan 300. Gitu. Berarti ini 0,2 dikali dengan 300. Ya. Jadi kalau kita terusin berarti kan 0,2 dikali 300 itu sekitar 60 ya. Ya, 60 orang. Berarti sekitar 60 orang ya, baik itu dari kloter pertama maupun kloter kedua itu memilih gambar pertama itu. Ya. Maka kalau digabung jadinya ya, semuanya digabung jadinya ya, kalau digabung jadinya pertama itu adalah apa? Jumlah keseluruhan pemilih di kloter 2 ditambah dengan jumlah pemilih pertama di kloter pertama itu ya, atau sebaliknya juga boleh. Jadi P plus 3 6 gitu ya. Jadi kloter kedua ditambah dengan kloter pertama ya yang memilih gambar satu gitu ya. Itu lebih dari berapa? Lebih dari 0,2 dikali dengan 300 gitu. Ya, jadi kalau titik koma gitu ya. P kurang dari sama dengan 150. Nah, ini kalau dibaca ya, jadinya apa? Orang yang memilih gambar pertama sebanyak P plus 36, jumlahnya lebih besar dari 20% gitu dari total jumlah responden. Di mana kloter kedua jumlah P orang bisa saja sama dengan semuanya. Maksudnya semua dari yang punya kesempatan memilih gitu kan, atau kurang, karena nggak mungkin lebih kayak gitu ya. Hmm.
gini, kenapa tandanya lebih besar? Kan gini ya, kita lihat di atas. Ya. Lebih dari 20%. Lebih dari 20%. Jadi kalau kita tulis jadi gini, lebih dari gitu. Lebih dari 20% partisipan memilih gambar pertama. Gitu kan. Nah, gambar pertamanya siapa? Gambar pertamanya adalah si ini kan. Si P+3 ini kan. P+3, P+36. Ya udah, jadinya P+36 lebih dari 0,2 dikali 300. Kayak gitu. Jadinya nanti seperti ini. Makanya tandanya lebih besar. Kan tandanya lebih dari itu kan tandanya gini kan. Kayak gitu. Jadi, lebih dari 20% memilih gambar pertama. Jadi orang memilih pertama lebih dari 20% adalah partisipan. Ya udah, yang milih gambar pertama kan dia P+36 sini. Lebih dari 0,2 kali 300 dengan dimana nilai P itu nggak mungkin lebih dari 150 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang apa nih? Yang D. Ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, Stark Industries. Ada yang tahu Stark Industries? Pasti banyak nih yang nonton Marvel. Nah, bukan punya Tony Stark, tapi punya Howard Stark. Itu dibuat sama Howard Stark. Ya. Sekarang Stark Industries diterusin sama gua. Stark Industries diterusin sama gua. Stark Industries. Jadinya Babe Stark. Babe Stark bilangnya. Buat sendiri itu enggak, gue beli. Nggak tahu ya ori apa enggak. Ori sih, tapi nggak tahu juga sih. Harganya berapa waktu itu gue beli? 150. Murah. Brengsek Faki. Jalan. Happy Hogan, asisten pribadinya Tony Stark. Happy Hogan. Oke, nomor 3. Nomor 3, kita lihat. Stark Industries melakukan investasi kepada sebanyak 5 properti berbeda untuk tempat tinggal para karyawannya. Jadi dia invest properti di 5 perumahan berbeda, ya, Clearwater Land, Driftwood Drive, Edgemont Street, Glenview Street, Hamilton Circle. Ya, jadi di situ ada harga dalam USD dan ada sewa bulanannya. Nah, di sini gue akan menggambar alamat ya, tabelnya ya, alamat
Ya, terus di sini harga per unit properti. Harga, terus di sini sewa. Kalau sewa. Jadi kalau yang tengah itu kalau beli, ya, yang kanan itu kalau sewa. Jadi di sini karena disebut lebih dahulu, berarti di sini kita anggap dia X, sewa itu Y. Ya. Kita lihat di sini. Jika tabel di atas menunjukkan harga beli per unit properti dan harga sewa bulanan dalam USD. Ya, hubungan antara biaya sewa bulanan dalam USD dan harga beli properti dalam ribuan USD adalah fungsi linear. Nah, fungsi linear itu berarti hubungannya sama apa? Gradien garis, berarti kenaikannya sama, gitu kan. Jadi kenaikan sewa bulanan terhadap harga jualnya itu harga belinya itu linear. Sama, pertambahannya sama, itu maksudnya. Ya. Clearwater. Ya, terus di sini driftwood. Terus di sini Edgemont. Ya, harga di sini 128.000. Terus 176.000. Dan di sini 70.000. Sewanya 950, 1310 dan 515. Gitu. Nah, kalau dikatakan fungsi linear ya teman-teman, berarti apa? Pertambahan nilai sewa bulanannya atau pertambahan sumbu X dengan pertambahan dari terhadap pertambahan si harga belinya itu sama. Kalau dikatakan fungsi linear ya. Di sini fungsi linear. Berarti kita disuruh nyari apa di sini? Bentuk persamaan garis atau fungsi linearnya apa? Ya. Nah, ini ya kita anggap sebagai X1, ini Y1. Ini X2 dan ini Y2. Karena yang ditanyakan yang diminta adalah harga belinya dalam ribu, berarti di sini 0,3-nya kita keep ya, kita jangan masukkan. Jadi buat persamaan garis yaitu apa? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, Y min Y1. Y1-nya berapa? 950. Y2 adalah 1310 dikurang Y1 adalah 950 sama dengan X min X1-nya 128 per X2-nya 176 dikurang 128. Ya. Gue taruh sini aja deh. Ya. Jadinya Y min 950 per 1310 berarti dikurang dengan 950 ada 360 ya. Sorry. 360. Sama dengan X min 128 per 176 dikurang 128 berapa? 48. Ya. Sama-sama dibagi berapa nih? Bagi 12 ya. Bagi 12 sisa berapa nih? Sisa 30. Bagi 12 sisa 4. Kali silang jadinya 30 kali X min 128 sama dengan 4 dikali Y min 950. Berarti ini 30. Ini masih bisa dikecilin lagi sih, jadinya 15 ya. 15
kali X min 128 sama dengan 2 dikali Y min 950. Gitu. Jadi kaliin ke dalam. Ya. Jadinya 2 dikali R. Nggak usah ding. Kedua ruas kita bagiin dengan 15 aja langsung ya. Biar dapat. Ini bagi 15. Ini bagi 2 ya. Bagi 2, kedua ruas bagi 2 ya. Jadinya 7,5 ya. 7,5 dikali apa nih? X min 120 128 ya. Sama dengan R atau Y min 950 gitu. Jadinya 7,5 X min berapa nih? 7,5 dikali 128 itu berarti 960. Sama dengan Y min 950. Nah, jadinya kita ubah ke bentuk umum ya teman-teman ya. Jadinya Y sama dengan 7,5X min 960 plus 950. Jadinya Y sama dengan 7,5X min 10. Gitu. Ya, cuman simbolnya kita ubah. Katanya di sini di soal harga beli itu P, harga sewa itu R. Ya, berarti kan tadi harga sewa itu yang mana? Yang ini ya. 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 Ini harga sewa itu yang Y, berarti harga sewa tadi R ya. Berarti R ya. R sama dengan 7,5 P min 10. Itu. Jadi jawabannya adalah ya R berubah terhadap P sama dengan 7,5 P min 10. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Belum bisa dalam 1 menit aku ngerjainnya ya. Nggak ada yang nyuruh juga bisa ngerjain dalam 1 menit. Kecuali lu mau ngerjain semua 20 nomor, 15 nomor. Ya kan? Kan Imam pernah bilang, buat lu yang nggak bisa matematika 100% ya jangan maksain gitu kan. Main strategi aja. Dari 15 ya udah, kalau emang lu bisa ngerjain cuma 5 ya udah 5. Kalau emang lu bisa ngerjain cuma 2 ya udah 2. Lu cuma bisa ngerjain 3 ya udah 3. Konsekuensinya apa? Gedein di subtes lain. Gitu. Ya. Kalau lu merasa ada yang kurang di sini, atau lu lambat, lu nggak bisa nih sampai akhir tuh buat maksain PK atau pengenalan matematis, ya udah. Kalau emang cuma bisa 2, 3, 5, ya udah segitu aja. Gitu. Tapi konsekuensinya ingat, gua nggak minta kalian untuk ya udahlah tinggalin PM aja gitu kan. Terus yang lainnya ngerjainnya ya kayak biasa aja, yang nggak bisa begitu gitu kan. Jadi ada yang lu tinggal, ada yang ditambah nilainya. Kayak gitu. Kalau lu mau meninggalkan pengenalan matematis atau PK, lu cuma bisa ngerjain 3 sampai 5 aja, ya udah. Lu kerjain yang lain atau ngeblok betul gitu. Toh nggak ada sistem pengurangan kan selama SNBT ataupun TBK. Ya kan, selama nggak ada -1 atau nggak ada sistem minus dalam SNBT, ngeblok aja. Tapi kan kesian bang, lu udah ngajarin susah-susah, maksudnya kitanya begini, ya mau gimana? Masa gue mau maksain kalian harus tetap paham gitu kan? Mau sampai nangis sama berak darah juga nggak bakal bisa gitu kan? Semua gue serahkan ke kalian ketika memang udah hari haknya gitu kan.
Nah, kalau di UM beda cerita. Kalau ujian mandiri kayak SIMAK, UTUL itu ada sistem minusnya. Lu nggak bisa ngeblok. Kalau SNBT nggak ada, ya jadi lu mendingan ngeblok daripada lu pusing sendiri gitu kan dengan nomor yang lu nggak bisa gitu kan, yang membuat akhirnya subtes lain jadi keteteran kayak gitu. Jadi upayakan apa yang masih lu bisa upayakan gitu kan, kayak bab-bab apa PK yang operasi bilangan, kalau memang lu masih ngerti ya kerjain aja kan. Gue di sini hanya membantu kalian berikhtiar atau berupaya gitu. Gak ada hak buat gue untuk memaksakan kehendak kalian gitu kan. Kayak fisika katakanlah di mandiri lu nggak mau nih fisika, lu nggak ngerti nih fisika total gitu kan, nyerah aja lah, nggak usah ngisi ya nggak masalah, yang penting lu udah belajar ya kan. Gue sih gitu. Kiat-kiat untuk berjuang di eksak apa ya, sebenarnya gue nggak punya kata-kata motivasi sih buat buat teman-teman yang udah di ujung begini gitu kan. Kata-kata motivasi gue cuma apa ya semangat aja lah, udah intinya gitu aja. Kalau dari gue sih kayak gitu ya, karena gue nggak bisa berkata banyak. PR PR anak saintek tuh sangat besar gitu kan. PR anak saintek itu sangat besar gitu. Karena apa ya, sebagian besar anak saintek memilih IPA itu dengan kondisi kejiwaan yang tidak sadar. Bisa jadi memilih saintek karena disuruh orang tua dibilang prospek kerja yang banyak, ya kan? Atau masuk saintek, masuk IPA itu karena tren, gue juga nggak tahu. Gitu. Yang dipaksa orang tua, udah kamu IPA aja, keluarga kamu ini dokter semua loh, kamu nggak boleh masuk IPS. Bingung saya. Keluarga kamu ini dokter semua loh, kamu nggak boleh masuk IPS, nanti kamu bikin malu mama, kamu harus IPA. Pusing gua. Ya, itu. Hidup di Indonesia atau terutama di negara-negara Asia memang begitu. Intervensi orang tua itu masih sangat kuat gitu. Terutama yang beragama Muslim ya. Kayak apa, dalil tentang anak durhaka tuh kuat banget di orang tua yang beragama Muslim itu kan. Jadi ya kalau nggak nurut orang tua sama dengan durhaka kayak gitu. Gue mikir gitu kan, apa iya seremeh itu gitu kan urusan durhaka dan dosa gitu, hanya sebatas karena kita punya argumen sendiri, kita nggak boleh gitu kan, kita nggak boleh, atau kita bisa masuk neraka karena kita membela argumen kita. Aneh juga sih gitu. Apa kalau gue milih jalan yang ortu, apa nih, apa kalau gue
Apa kalau gue milih jalan yang ortu kurang setuju, terus jalan gue bakal susah? Enggak juga. Enggak juga. Contoh, imam tuh awal kuliah dia nggak pernah diridoi sama orang tuanya untuk kuliah. Pernah diceritain kan ya, waktu lulus SMA dia dibeliin motornya dibanting, dan dia nekat kuliah. Dia kuliah di UI sesuai dengan keinginannya, lulus dengan predikat cum laude, IPK 3,89. Apakah itu sebuah kutukan? Gua rasa enggak. Jadi yang penting lu nggak psikologis lu tuh nggak terpengaruh sama hal-hal yang klinik kayak gitu kan. Gue bukan meng-underestimate atau merendahkan ajaran agama, tapi gue rasa Allah itu dalam menghukum atau memberikan kenikmatan itu pasti ada pertimbangannya. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba gitu kan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba lu dapat hukuman gitu kan. Pasti ada pertimbangannya. Allah juga mempertimbangkan argumen orang tua lu pasti. Nggak mungkin tiba-tiba orang tua lu itu disetujuin sama Allah. Itu kan, wah dia ini orang tua nih yang sudah menafkahi, melahirkan dan membesarkan anaknya. Saya akan membela dia. Tidak mungkin. Gue nggak percaya kayak gitu. Tuhan terlalu pengecut kalau kayak gitu. Lu udah di pesantren malah kayak gini. Ya, gue juga nggak minta di pesantrenin sih, Pak, Bu, gitu. Bilang gitu aja. Ya, pada akhirnya ya kalian gitu kan yang jadi korban gitu. Jadi korban pengen punya masa depan sesuai dengan keinginan sendiri, tapi ya berjalan di atas keinginan orang tuanya, susah. Gitu kan. Gimana biar gak ikutan toksik di lingkungan keluarga? Ya, mengasingkan diri. Mengasingkan diri adalah cara yang paling tepat. Mengasingkan diri. Gue sekeluarga itu bisa dibilang mengasingkan diri dari lingkungan yang toksik. Dari mulai ibu gue sampai bapak gue sampai gue itu menghindari tempat yang toksik supaya kita nggak ikut-ikutan. Padahal kan yang jalani kita sendiri, iya. Nah, itu juga gitu kan. Maksud gue apa iya ya orang tua tuh nggak mikir gitu kan. Kalau anaknya itu nggak bahagia gitu kan. Kalau dipaksa-paksa gitu. Ya kayak contohnya inilah gitu kan. Eh, yang mengalami permasalahan yang sama nggak cuma yang orang sekolah. Gue yang udah lulus sekolah, lulus kuliah, kerja dan memang udah memasuki usia nikah aja. Itu kan masih ada diatur atau intervensi gitu kan dari mereka gitu. Dan gak cuma gue, banyak juga teman-teman atau saudara gue yang lain gitu kan mengalami hal yang sama, sampai gue menarik kesimpulan bahwa di Indonesia acara pernikahan itu adalah acara orang tua, bukan acara anak. Padahal yang menikah anak gitu. Tapi orang tuanya yang repot gitu kan, pengen nggak punya duit maksain undang sana undang sini sampai ngutang gitu kan, sampai ngutang. Sehingga yang itu sebenarnya yang punya acara orang tua sebenarnya, bukan anak, padahal anak yang nikah gitu kan. Gue sampai bingung gitu, maksud gue gila, sekompleks ini loh ternyata hidup di Indonesia gitu. Iya, ntar datang nih temen ortunya, ntar ya anak-anaknya diomongin gitu kan. Ntar ditanya, itu lakinya orang mana, itu bininya orang mana gitu kan, keluarganya gimana gitu, kerjanya apa, lulus kuliah di mana,
gajinya berapa. Itu hal-hal fundamental yang sebenarnya menurut gue sangat tidak layak keluar dari mulut orang lain gitu. Gue sampai bingung hal mendasar apa yang diyakini sama orang Indonesia sampai mereka merasa bahwa mereka berhak untuk ikut campur urusan orang lain. Gue masih bingung. Ya sampai pada akhirnya gue berpikir mungkin karena freedom of speech kali ya, tapi terlalu brutal menurut gue kalau freedom of speech-nya seperti itu gitu. Gua pun sebenarnya sempat mendapat pertentangan ketika kuliah karena om gue itu stan gitu kan. Om gue stan, jadi kayak ya doktrin kedinasan enak tuh udah benar-benar ditanamkan di mereka gitu kan. Ya gue merasa ya mungkin enak gitu kan. Dulu nggak tahu sekarang. Nah, mungkin enak, tapi kan ya belum tentu di gue enak juga gitu kan. Di orang lain enak belum tentu di gue enak gitu. Iya, ya apa sih susahnya untuk meyakini bahwa setiap individu itu punya kemampuan masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing, punya cara untuk meraih suksesnya masing-masing. Kenapa harus memaksakan kehendak gitu loh? Itu yang masih gue bingung sebenarnya. Meskipun gue bisa matematika, gue bisa fisika, tapi gue tidak pernah memaksakan adik gue yang paling kecil untuk menjadi seorang yang pintar matematika. Adik gue hobi gambar, ya gue beliin alat-alat gambar. Kalau dia emang mau jadi pelukis, gue dukung. Kalau perlu nggak usah sekolah, gitu kan. Cukup kursus melukis aja dari kecil sampai besar. Dari kecil nggak pernah ngerasanya memilih, selalu dipilih orang. Gitu. Ya, mungkin ntar ngomongnya ya sekali-sekali lah mumpung mama masih ada gitu nyenengin mama gitu kan. Apa susahnya sih bikin senang orang tua tinggal nurut-nurut doang ya berarti egois gitu kan maksud gua. Jadi senangnya itu karena memaksa orang lain untuk ikut pilihan dia baru senang, itu egois menurut gua. Bener be kadang merasa kecewa banget tapi ya mikir lagi uang masih dari ortu ya terus uangnya harus dari siapa kan emang tugas dia buat nafkahin lu gitu kan. Terus uangnya harus dari siapa lagi gitu kan masa karena uang masih dari dia gua ya lu harus ya udahlah gimana lagi sampai lu kehilangan hak lu untuk memilih gitu kan. Ya bingung gue juga gimana gitu mengatasi problematika yang dirasakan seluruh anak-anak di Indonesia. Nah, anak bukan aset tapi di Indonesia juga bisa jadi aset ya betul. Ada loh yang sampai begini. Nanti kalau udah lulus nanti gajinya buat mama ya gitu. Kamu kan udah mama sekolahin gitu. Ya, jadi kayak bayar utang. Anjing. Ada yang kayak gitu loh, serius.
Ya, biar waktu yang menjawabnya. Sekali lagi mungkin apapun gini aja, kita sebagai orang yang beragama gitu kan, kita yang orang beragama, kita percaya Tuhan, apapun agama kalian gitu ya, yang masih percaya Tuhan, ya anggaplah itu sebagai jalan yang sudah ditentukan. Mungkin kita nggak bisa memilih, tapi ya itu yang dipilih buat kita gitu. Mungkin ada nilai atau value berupa pahala atau berkat di baliknya ketika kita berhasil melewatinya dengan sabar, itu aja sih. Jadi gitu pesan gua. Bagi kalian yang masih percaya agama, konsep ketuhanan, pahala dan dosa dan sebagainya, ya silah, ya mikirnya gitu aja. Kita nggak bisa memilih, tapi itu yang dipilih buat kita, ya dari sananya itu yang terbaik. Kita akan ada dapat nilai pahala atau berkat, ya yang mungkin akan berbuah baik di kemudian hari. Kayak gitu. Ya udah, kelas penalaran matematis kita sudahi dulu pada hari ini sampai sekian. Ya sampai sini dulu. Ya kita lanjut di pekan berikutnya. Ya besok jangan lupa sore bagi anak saintek ada fisika. Ya intinya semangat aja teman-teman ya, apapun yang sudah sudah terjadi ya terjadilah gitu ya. Fisika jadinya sore, besok sore bukan pagi, karena pagi ada bahasa Inggris dengan Miss Grace. Ya ingat, pagi ada bahasa Inggris dengan Miss Grace. Yo, sama-sama.